Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bicarakan tentang yang namanya baiting. Baiting ini adalah sesuatu yang biasanya dilakukan oleh narsistik kepada korbannya. Mungkin teman-teman semua udah biasa ngalamin baiting ini. Hanya saja, mungkin selama ini nggak tahu kalau ini yang dinamakan baiting. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa itu baiting dan 7 trik baiting yang biasanya dilakukan oleh seorang narsistik. Mari kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya yang dinamakan baiting? Baiting itu guys, secara psikologis itu ya, adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pelakunya sedemikian rupa untuk mendapatkan respon emosional dari korbannya dia. Jadi kalau kita bicara tentang narsistik dan korbannya, jadi ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang narsistik untuk mendapatkan respon emosional dari korbannya dia atau supply-nya dia. Dalam hal ini biasanya guys, responnya itu adalah apakah dia ingin mendapatkan kontak dengan korbannya ataupun konflik dengan korbannya. Karena kita tahu ya, kadang-kadang kan ketika kalian mau menjauh dari seorang narsistik, kalian melakukan no contact. Nah, si narsistik itu akan melakukan banyak hal supaya dia bisa mendapatkan respon dari kalian, gitu ya. Salah satunya dengan baiting. Nah, secara mudah tuh kita bisa mengatakan bahwa narsistik itu akan melakukan sesuatu ataupun mengatakan sesuatu yang dia tahu itu bisa mengganggu korbannya dia, gitu ya. Nah, selain mendapatkan respon emosional, baiting itu biasanya juga dipergunakan oleh seorang narsistik untuk membuat korbannya melakukan hal yang dia inginkan. Itu kira-kira sama dengan emotional blackmail. Nah, dari kesimpulan ini, teman-teman, sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa baiting itu adalah sebuah cara dari seorang narsistik untuk menunjukkan kepada korbannya bahwa saya tuh punya power loh di atas kamu, gitu. Jadi ketika misalnya kamu berusaha melepaskan diri dari saya, atau berani menentang diri saya, gitu ya, tidak mau melakukan apa yang saya inginkan, gitu ya, saya bisa mengontrol kamu. Dan salah satu cara dia untuk menunjukkan kekuasaan dia, itu adalah dengan melakukan baiting. Nah, sekarang apa saja tipe-tipe dari baiting yang bisa dilakukan oleh seorang narsistik? Yang pertama itu namanya scaremongering atau fear provoking. Jadi artinya begini guys, ini kalau kita terjemahkan itu artinya begini, menakut-nakuti. Artinya bahwa seorang narsistik itu akan memaksa kalian melakukan hal yang dia inginkan dengan cara menakut-nakuti kalian, gitu ya. Menakut-nakuti itu dalam arti dia tahu bahwa hal-hal apa yang membuat kalian takut dan dia menyandera kalian dengan ketakutan kalian tersebut. Ini bisa banyak hal, misalnya fasilitas, misalnya keuangan, atau kalian mau berpisah dengan dia itu dia bisa juga menyandarai kalian dengan anak, misalnya. Ataupun menggunakan rahasia-rahasia yang kalian punya. Dan ini juga biasanya berarti menggunakan ancaman-ancaman untuk membuat kalian menjadi ketakutan dan kemudian tidak berani melawan dia dalam tanda kutip, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi scaremongering ini? Nah, kita akan mengambil satu contoh ekstrim, gitu ya. Misalnya, kalian tuh adalah seseorang yang mau melepaskan diri dari seorang narsistik yang kemudian mengancam kalian sedemikian rupa. Misalnya ketika kalian mau bercerai misalnya, dia akan mengancam dengan mengatakan bahwa, oh nanti saya akan mengambil semua anak-anak, saya menghancurkan rumah kamu, saya akan menghancurkan keluarga kamu, saya akan membakar semua barang-barang kamu. Itu kan salah satu contohnya. Dan ketika korbannya diperlakukan seperti itu, mereka menjadi sangat ketakutan gitu ya, dan mau mengurungkan niatnya mereka. Nah, menghadapi ancaman-ancaman seperti ini, apa sih yang bisa dilakukan? Dan ini juga sebenarnya salah satu pertanyaan ya, karena teman-teman tuh mungkin ada yang bertanya gini, Abang, ketika seorang narsis itu mengancam, sebenarnya mereka tuh akan melakukan ancaman mereka atau tidak sih? Gitu. Jadi teman-teman, ketika kalian menghadapi ancaman-ancaman yang sedemikian rupa dari seorang narsistik, kalian harus ingat dulu ya. Pertama, di kebanyakan kasus sebenarnya ancaman-ancaman itu hanya omong kosong. Karena mereka tuh sebenarnya hanya berani mengancam tetapi tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Kita bisa mengatakan itu karena mengapa begini? Satu, kita tahu nih ya, narsistik itu kan tukang bohong. Di kehidupan sehari-hari mereka biasanya berbohong gitu ya. Nah, ketika mereka mengancam, itu juga lekat dengan kebohongan. Mereka akan mengancam, mengatakan apa saja yang penting tujuan dia tercapai gitu ya. Jadi kita bisa menebak bahwa sebenarnya ancaman-ancaman mereka tuh kebanyakan juga bohong gitu ya. Dan yang kedua, secara logik gitu ya, sebenarnya kita juga bisa melihat bahwa begitu banyak ancaman yang disampaikan oleh seorang narsistik, itu kan sebenarnya secara logik dia nggak bisa lakukan kan. Misalnya dia mengatakan bahwa saya akan menghancurkan rumah kamu, saya akan membakar kampung kamu misalnya, saya akan menghancurkan semua keluarga kamu dan mengambil semua anak-anakmu. Itu kan sebuah ancaman luar biasa yang apa dia mampu melakukan semua hal itu? Kan sebenarnya secara logik kita mengatakan bahwa itu nggak mungkin dilakukan.
Misalnya dia melakukan satu hal aja, mungkin sebenarnya dia udah akan berurusan dengan pihak yang berwajib misalnya. Jadi sebenarnya itu sebuah luapan emosi yang sebenarnya dia tidak akan bisa lakukan. Tetapi saya tahu kita juga tidak bisa berdiam diri kan, mempercayai bahwa itu tidak akan dilakukan. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan oleh kalian adalah pertama, ketika kalian menghadapi ancaman-ancaman seperti, ingatlah, jangan pernah merespon ini secara emosional. Artinya begini, ketika kalian merespon secara emosional, itu akan membuat mereka senang dan mereka tahu bahwa itu kelemahannya kalian dan dia akan selalu mempergunakan itu berulang kali untuk mengendalikan kalian. Jadi ketika merespon ya ancaman-ancaman ini, usahakan lakukan dengan kepala dingin, artinya jangan merespon secara emosional dan walaupun misalnya kalian harus menuruti itu pada saat itu misalnya, persulit itu. Jangan biarkan itu berlangsung dengan mudah karena itu akan membuat dia akan terus melakukan hal itu. Yang kedua adalah saya pernah bilang tentang emotional blackmail, yaitu ya teman-teman, ketika kalian diancam gitu, lihat mana ancaman itu yang kira-kira mengganggu pikiran kalian. Dan persiapkan escape plan untuk hal-hal seperti itu. Misalnya ketika kalian diancam soal anak misalnya, dan kalian merasa ketakutan dengan itu, berarti kalian harus mempersiapkan planning berkaitan dengan itu. Misalnya kalau anak gitu ya, saya harus bersiap untuk bertarung untuk hak asuh anak mulai dari sekarang, bagaimana saya menunjukkan dokumentasi tentang penelantaran anak oleh dia, bagaimana saya bertarung untuk mendapatkan hak asuh anak misalnya. Atau misalnya yang keuangan misalnya ya, kalau kalian diancam dengan keuangan misalnya, berarti saya mulai sekarang harus mulai belajar mandiri, saya harus mempersiapkan tabungan, saya harus mempersiapkan sedikit demi sedikit supaya saya punya bekal keuangan untuk di masa depan. Bila dia benar-benar melakukan apa yang dia ancamkan, gitu ya. Artinya harus ada escape plan buat kalian untuk tidak berdiam diri menghadapi ancamannya mereka tersebut. Nah, selain itu, teman-teman jangan malu untuk mendapatkan support system dari sekeliling kalian ketika kalian menghadapi ancaman, termasuk bantuan hukum yang kalian perlukan, gitu ya. Dan ketika kalian memungkinkan untuk melakukan ini, coba rekam kalau misalnya mereka melakukan ancaman tersebut, supaya itu bisa menjadi bukti bagi kalian di kemudian hari. Yang kedua itu namanya intrik. Ya, intrik ini begini guys, itu sebuah informasi yang biasanya dipenggal oleh seorang narsistik, gitu ya. Ini sebenarnya tujuannya benar-benar hanya untuk memancing. Misalnya seperti mengatakan bahwa, kamu tahu nggak, aku tuh punya informasi ini loh, gitu. Atau misalnya dia mengatakan bahwa, aku tahu loh rencana kamu ini apa. Kamu tahu nggak, seseorang mengatakan sesuatu loh tentang kamu, gitu ya. Ini sebenarnya dimaksudkan oleh seorang narsistik untuk memancing rasa penasarannya kalian. Sehingga ketika misalnya kalian sebelumnya tidak mau berkontak dengan dia, kalian menjadi penasaran dan kemudian menanyakan itu kepada mereka. Itu tujuan untuk melakukan intrik gitu ya. Artinya menyampaikan sebuah informasi tetapi dipenggal di tengah supaya memancing rasa penasarannya kalian. Ketika misalnya kalian terpancing untuk tahu, berarti kalian termakan oleh umpannya dia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menghadapi intrik ini gitu ya. Jadi gini teman-teman, ketika misalnya kalian bertemu seorang narsistik yang melakukan hal ini kepada kalian, yang berusaha memancing rasa penasaran kalian, kalian ingat aja gini ya, bahwa ingat seorang narsistik itu kan seorang pembohong ya. Gitu ya. Artinya adalah bahwa kamu tidak bisa mempercayai semua yang dia katakan. Ya. Pertama adalah yang dia katakan ini belum tentu benar kalau dia punya sebuah informasi. Yang kedua, andaikan kalian benar-benar menanyakan itu kepada dia, siapa yang bisa menjamin bahwa dia akan mengatakan kebenaran? Bisa saja dia mengarang cerita, dan besar kemungkinannya dia akan mengarang cerita. Dan apa juga jaminan kalau dia tidak melebih-lebihkan data yang dia punya. Jadi sebenarnya gampangnya begini. Kan kita tuh ya, kalau kita mau cari berita guys, misalnya seseorang mengatakan, ada berita nih gitu. Kita tuh kan akan melihat sumbernya ya. Kalau ada dua sumber misalnya, sumber yang biasa menyebarkan berita hoax, dan sumber yang biasanya menyebarkan berita yang benar-benar valid, kalau kita tahu ada berita yang datang dari sumber yang biasanya menyebarkan hoax, kan sebenarnya kita harusnya tidak tertarik lagi untuk mengetahui hal itu kan. Gitu. Nah, pengandaiannya itu seperti itu gitu. Ketika seorang narsistik memancing kalian dengan sebuah informasi, ingat bahwa dia selama ini tuh selalu menyebarkan kebohongan, atau dia itu adalah sebuah sumber hoax gitu. Jadi tidak ada perlunya bagi saya untuk mempercayai apa yang dia katakan, karena kemungkinan yang keluar dari dia itu adalah hoax juga. Yang ketiga itu namanya false accusation atau tuduhan palsu. Ya, jadi begini, suatu hari gitu ya, si narsistik itu bisa saja tiba-tiba menuduh kalian akan sesuatu. Di mana tuduhan ini sebenarnya bisa saja dia yakin dengan itu, tetapi dia bisa juga sebenarnya tidak yakin dengan itu gitu ya. Tetapi itu tidak masalah bagi seorang narsistik karena ketika dia biasanya melakukan tuduhan-tuduhan palsu itu kepada kalian, tujuan terutama dia itu adalah ingin mendapatkan respon dari kalian.
Ya, dalam arti kan sebenarnya tuduhan palsu ini kan bermain di ranah psikologis kan. Artinya gini, ketika biasanya kita manusia, ketika kita diberi tuduhan yang tidak benar, kita tuh kan secara alamiah kan akan menyangkal toh, gitu ya. Karena kita merasa saya nggak ngelakuin itu gitu. Apalagi kalau tuduhannya itu jelek gitu kan. Secara alamiah kita ingin membela diri karena kita tidak terima dikatakan kita melakukan sesuatu yang kita tidak lakukan. Nah, itu yang sebenarnya diinginkan oleh seorang narsistik. Tidak terlalu penting bagi dia bahwa ini benar atau tidak, tetapi yang penting kalian memberi respon. Kalian berargumen, kalian menyangkal, kalian berusaha menjelaskan segala sesuatu. Bagi narsistik, itu penting, gitu loh. Artinya, kalian memakan umpannya dia. Ingat, bagi seorang narsistik, respon itu penting. Entah itu negatif, entah itu positif, bagi dia itu sudah sebuah kemenangan, ya. Dan itulah yang ingin dicapai oleh si narsistik ketika dia melakukan tuduhan-tuduhan palsu kepada kalian. Nah, selain itu, tuduhan palsu ini ketika misalnya tidak mempan kepada kalian, misalnya, ini bisa juga dilakukan melalui orang-orang di sekeliling kalian, gitu ya. Dan ini kita udah tahu namanya smear campaign, atau saya biasa sih bilangnya fitnah, gitu ya. Untuk yang ingin lebih tahu bisa nonton di video ini. Tetapi intinya adalah narsistik itu bisa saja ketika dia tidak berhasil mencapai kalian, dia akan menggunakan orang-orang di sekelilingnya kalian, menyampaikan berita-berita palsu, tuduhan-tuduhan palsu melalui mereka, supaya kalian tuh mau nggak mau harus bereaksi terhadap tuduhan tersebut, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang saya bisa lakukan Bang ketika dia melakukan tuduhan palsu tersebut? Ketika dia melakukan tuduhan palsu itu kepada kalian, ya, yang harus kalian ketahui bahwa apapun yang kalian katakan, apapun yang kalian responkan, sebagaimanapun kalian menjelaskan, itu nggak akan ada artinya bagi seorang narsistik. Karena dia hanya mau mempercayai apa yang dia mau percayai. Jadi walaupun kalian tidak melakukan yang dia tuduhkan, tetapi kalau dia ingin mempercayai bahwa kalian melakukan, dia akan mempercayai dirinya sendiri, gitu. Jadi sebenarnya penjelasan kalian itu tidak akan berarti apapun. Nah, ingat bahwa sebenarnya yang dia inginkan itu cuma responnya kalian. Supaya kalian emosional, supaya kalian berargumen, supaya kalian menyangkal gitu ya. Itu yang diinginkan oleh seorang narsistik. Artinya adalah ketika seorang narsistik melakukan tuduhan palsu kepada kalian, yang harus kalian lakukan adalah jangan merespon itu secara emosional. Artinya adalah ketika kalian merasa tiba-tiba dituduh gitu ya, respon dengan tenang gitu ya. Kalau perlu dengan hanya sepatah kata. Katakan saja bahwa aku tidak melakukan itu. Dan berlalulah. Tidak perlu berargumen, tidak perlu beremosi, tidak perlu menjelaskan apapun. Cukup dengan perkataan satu kata, dua kata, dan tenang, dan biarkan si narsistik yang kemudian menelan kemarahannya sendiri. Sedangkan ketika kalian menghadapi smear campaign, teman-teman bisa nonton di video ini, tetapi intinya adalah teman-teman ketika kita menghadapi fitnah, kita tidak bisa mengendalikan orang di luar sana. Hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Dan hal yang paling sering saya katakan adalah bahwa orang-orang yang benar-benar sayang sama kita tidak akan percaya begitu saja terhadap fitnah yang diberikan kepada kita, tetapi orang-orang yang memang tidak sayang kepada kita atau tidak kenal kepada kita, sejauh apapun kita menjelaskan, terkadang mereka tetap tidak akan mau mendengar apa yang kita katakan.